Halo Sumatera Utara, selamat sore mirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda Minggu 20 Maret 2022. Kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Sejumlah informasi menarik dan aktual telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, kapal kayu tanpa nama karam setelah dihantam ombak dan melebihi kapasitas angkut di perairan Tanjung Api, Kabupaten Asahan. Dari 89 pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke Malaysia, 61 selamat dan 2 meninggal dunia, sedangkan 26 dalam pencarian. Inilah detik saat petugas Basarnas Tanjung Balai Asahan mengevakuasi sebanyak 63 orang yang berhasil diselamatkan nelayan saat kapal yang mereka tumpangi karam di perairan Tanjung Api, Kabupaten Asahan. Sebanyak 63 orang ini merupakan calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke Malaysia secara ilegal. Dan Posar Tanjung Balai Asahan Adi Pandawa mengatakan sebanyak 89 orang yang diangkut dalam kapal, 61 orang ditemukan dalam keadaan selamat dan 2 orang meninggal dunia, sedangkan 26 orang hilang lagi dalam pencarian. Kapal kayu diduga berangkat ke Malaysia melalui jalur tikus di Asahan. Diduga kapal karam akibat dihantam ombak ditambah kapal melebihi kapasitas jumlah penumpang. 2 pekerja kamar mesin kapal pengangkut PMI berhasil diamankan petugas. Petugas belum bisa mengidentifikasi data korban hilang karena tidak ada manifest kapal. Untuk sampai saat ini tim yang di lapangan menggunakan kapal rescue boat kita 301 bersama rekan-rekan dari stakeholder lainnya berhasil menemukan 63 korban, di mana 61 selamat dan 2 korban dalam keadaan meninggal dunia. Ya, lokasi terakhir penemuan korban itu di perairan Tanjung Api, Kabupaten Asahan. Sementara itu mirsa, sebanyak 85 pekerja migran Indonesia ilegal berhasil dievakuasi ketika kapal yang mereka tumpangi karam di perairan Tanjung Api, Kabupaten Asahan. Di antaranya 89 orang pekerja migran Indonesia yang ada di dalam kapal karam ini, sebanyak 85 orang berhasil dievakuasi. Dan di antaranya 1 tekong kapal turut diamankan Polres Asahan. Selain korban selamat, para imigran ini terdapat 2 orang di antara pekerja imigran Indonesia meninggal dunia. Para imigran yang selamat dievakuasi dibawa menggunakan kapal Basarnas Tanjung Balai Asahan menuju dermaga Panton Asahan dan selanjutnya dibawa ke Mapolres Asahan untuk proses lebih lanjut. Sementara 2 orang korban pekerja imigran Indonesia PMI ini dibawa ke rumah sakit umum terdekat. Petugas gabungan Basarnas Tanjung Balai Asahan dan TNI Lanau Tanjung Balai Asahan serta Pol Airut maupun Mapolres Asahan datang ke lokasi untuk melakukan pencarian hingga malam hari. Setelah dilakukan pencarian, akhirnya sebanyak 85 orang PMI berhasil dievakuasi, termasuk ABK dan tekong kapal. Ya, jumlah keseluruhan di informasi yang kita terima itu jumlah 89 orang yang on board semua, termasuk ABK-nya ada 4. Untuk sampai saat ini tim masih melakukan pencarian di keempat korban yang belum ditemukan. Intinya PMI itu ada 85 Bang ya? Ya, jumlah PMI itu ada 85. Ya. Dan mengenai 4 orang lagi gimana Bang statusnya Bang? Statusnya masih pencarian, tim juga melakukan pencarian lagi. Sementara itu, sebanyak 4 orang lainnya pekerja migran Indonesia masih terus dilakukan pencarian hingga esok hari. Kita ke informasi lainnya pemirsa, menjelang bulan Ramadan, harga cabai merah di pasar tradisional di Kabupaten Toba melambung tinggi. Para pedagang dan konsumen, khususnya kaum ibu, mengeluh terkait naiknya harga cabai merah. Harga cabai merah sebelumnya dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram, namun kini naik menjadi Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Salah seorang ibu rumah tangga, Ruslin Silitonga, mengatakan di pasar tradisional Baligi untuk saat ini semua bahan pokok mengalami kenaikan harga. Tidak hanya cabai merah saja, sayur mayur juga mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan, seperti tomat,
bawang merah, dan bawang putih. Ruslin menyebutkan dengan tingginya harga bahan pokok saat ini, ia terpaksa mengurangi belanjanya untuk kebutuhan seminggu. Ruslin berharap agar pemerintah dapat memperhatikan kenaikan harga bahan pokok untuk saat ini. Di pasar pusat perbelanjaan ini memang naik tadi, sangat naik tadi. Jadi kami sebagai ibu rumah tangga, biasanya kami belanja kalau untuk cabai biasa-biasa lah, sekarang kayaknya naik. Bukan cabai saja, tomat, bawang, minyak, semuanya sembako. Jadi kami sebagai ibu rumah tangga, bagaimana lah kalau kami gajinya kecil, tidak cukup kan? Dipaksa. Biasanya beli cabainya harga berapa, Bu? Biasanya seperapat paling 7.000, 8.000. Saat ini, Bu, berapa, Bu? Sekarang seperapat, sekarang 15.000. Sementara itu, seorang pedagang sayur mayur Hotmauli Siregar mengatakan tingginya harga sayur mayur khususnya harga cabai merah saat ini tidak luput dari harga pupuk yang dibeli para petani yang begitu mahal. Kalau menurut istilahnya dari pertimbangan dari pupuk, memang sesuai ini karena pupuk mahal. Maunya sampai pemerintah dikasihlah diturunkan pupuk sama obat-obatannya. Tomat pun di sini mahal, cabai mahal. Itu yang dua ini ya yang paling mahal. Tapi sesuai karena pupuknya mahal. Jadi mohon kepada pemerintah obat-obatan sama pupuknya diturunkanlah, dipantaulah, jangan cuma ini jualan ini ditanya-tanya semua. Kalau kayak gini adalah kesempatan sama masyarakat biasa, petani. Supaya waktu dulu ini cabainya 10.000, mengeluh semua petani. Semua, apalagi anak saya, semua petani mengeluh, rugi semua. Tapi sekarang lah karena ada naiknya sedikit, jadi lumayanlah yang sudah habis dulu, sudah terganti sekarang. Jadi kepada pemerintah mohonlah, turunkanlah pupuknya sama cabainya, ya, pupuknya sama obat-obatannya. Karena semua anak saya, semua masyarakat di kampung kami guru-guru air raja, petani khususnya semua. Kita menuju ke Kota Padang Sidimpuan. Pemirsa, Kepolisian Polres Padang Sidimpuan bersama Satuan Brimob Polda Sumatera Utara Batalion gencar melaksanakan vaksinasi massal di Kota Padang Sidimpuan. Dalam pelaksanaan vaksinasi ini, petugas mengantar jemput peserta vaksin baik masyarakat maupun pelajar. Masyarakat dan pelajar cukup antusias mengikuti vaksinasi yang sasarannya masyarakat umum, pelajar, dan lansia, baik vaksin dosis pertama jenis AstraZeneca yang diperuntukkan bagi kalangan dewasa usia 18 ke atas dan dosis kedua jenis vaksin Sinovac. Vaksinator yang dilibatkan dalam vaksinasi ini adalah vaksinator dari Puskesmas Sabaduan, Puskesmas Padang Matinggi, dan Dinas Kesehatan Kota Padang Sidimpuan. Capaian angka vaksinasi di Kota Padang Sidimpuan untuk saat ini, dosis pertama sudah mencapai angka 93,24%, dosis kedua mencapai di angka 69,21%, sementara vaksin khusus lansia di angka 72,13% dan dosis pertama untuk anak mencapai 83,12%. Kapolres Padang Sidimpuan AKBP Juliani Prihartini mengatakan beberapa pelajar yang belum mendapatkan vaksinasi dosis 2 dilakukan penjemputan oleh petugas dengan cara mobilisasi. Sampai dengan saat ini cukup banyak antusiasnya, termasuk juga masyarakat umum, baik itu dosis 1, 2 maupun dosis 3 seperti itu. Mensupport, menyemangatkan para masyarakat yang vaksin. Kita ada memberikan souvenir ya cukup sederhana. Sementara itu, usai divaksin, warga kembali diantar petugas pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan mobil operasional yang telah disediakan. Pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih pemirsa Anda menyaksikan program Sumatera Utara hari ini. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia membahas perencanaan pembangunan pabrik kelapa sawit dan pabrik minyak goreng. Hal ini menjadi poin penting pada FGD Kiat Sukses Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat dalam rangka mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat 500.000 hektar yang dihadiri 17 ketua DPW Provinsi Apkasindo dari 22 provinsi perwakilan di seluruh Indonesia, sekaligus pengukuhan kepengurusan DPW Apkasindo Sumatera Utara kemarin di Medan. Pembangunan PKS dan pabrik minyak goreng ini dipusatkan di kebun sawit rakyat di Sumatera Utara. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung. Pengurus DPW Apkasindo Sumatera Utara 2020-2025 yang dikukuhkan antara lain Ketua Gus Dalhari Harahap, Wakil Ketua Aripai Tambunan, dan Waluyo Hadi serta Sekretaris Arif Rifai. Lebih lanjut, Gulat Manurung mengatakan hal ini tonggak sejarah kelapa sawit pertama untuk rakyat, yaitu di Sumatera Utara saat ini nilai tukar petani sumut merupakan yang tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 196. Usulan pabrik Apkasindo akan memberi semangat bagi petani sawit secara keseluruhan. Dengan demikian membantu pemerintah dalam hal ini penyediaan CPO dan minyak goreng yang pabriknya ada di tengah kebun petani sawit. Ini zamannya anak-anak muda. Saya perhatikan semua anak-anak milenial direkrut di bidang IT, komunikasinya, humasnya anak-anak muda ini cukup bagus. Percepatan PSR juga mereka rancang sudah sangat bagus melalui sarjana-sarjana pertanian dan sarjana-sarjana kehutanan untuk membantu menyelesaikan masalah. Ini yang kita inginkan. Organisasi itu akan maju apabila diisi oleh orang-orang yang tepat dengan keahliannya. Tidak yang penting ketua, tidak. Itu yang hebat. PR mereka adalah PSR. PSR di Sumatera Utara jangan lupa salah satu yang terendah di Indonesia. Padahal terluas di sini. Sasaran kita jelas, yang sedang diributkan ataupun diviralkan itu adalah hilirisasi pabrik kelapa sawit dan pabrik minyak goreng. Jadi mereka antusias ingin segera masuk ke hilir dari pabrik kelapa sawit dan juga pabrik minyak goreng. Tentu semuanya harus bermula dan berencana sampai dia disebut dengan terjadi pembangunan. Kehadiran 17 DPW Provinsi Apkasindo sangatlah erat kaitannya dengan isu-isu yang beredar akhir ini, yaitu kelangkaan dan mahalnya minyak goreng. Dan terakhir adalah masalah dinaikkan pungutan ekspor terhadap CPO dan turunan sawit yang akan diekspor. Kenaikan penguatan ekspor ini memang sudah diperkirakan. Namun untuk mengantisipasi efek negatif terhadap TBS petani, selesai acara DPP Apkasindo akan melanjutkan dengan rapat koordinasi dengan 17 DPW Provinsi Apkasindo yang hadir. Dengan membuat rekomendasi kepada pemerintah sebagai reaksi terhadap dinamika industri sawit pasca pencabutan DMO dan DPO dan digantikan dengan Permenkeu nomor 23 tentang tarif pungutan ekspor yang dikelola BPDPKS. Dari PSR untuk lebih membantu kegiatan pengajuan program ini sehingga apa yang ditargetkan seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Gubernur tadi, apa yang dikatakan Ketua Umum bahwa pencapaian peremajaan sawit rakyat di Provinsi Sumatera Utara masih tergolong rendah. Jadi itu makanya kita berkumpul di sini memanggil kawan-kawan dari dinas-dinas terkait untuk menyelaraskan program untuk mempercepat kegiatan program PSR di Sumatera Utara. Apa yang dilakukan pemerintah dengan pengeluaran regulasi baru, terutama peraturan-peraturan yang terbaru, untuk dapat menyelaraskan kegiatan di bawah, untuk menjembatani kawan-kawan di petani, sehingga dengan mudah untuk melakukan program yang sudah kita rencanakan. Setelah pengukuhan ini, DPW Sumatera Utara mengadakan MOU antara DPW Apkasindo Sumatera Utara dengan BTN Sumut, PT Indofarma Agro Persada dengan DPP Apkasindo,
PT Indopalama adalah konsultan perencanaan pembangunan pabrik kelapa sawit dan juga terafiliasi dengan Engineering PKS dan pabrik minyak goreng. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengklaim tidak ada kelangkaan minyak goreng di wilayah Sumatera Utara saat ini. Pasalnya, saat ini produksi minyak goreng di Sumatera Utara mencapai 280.000 ton dari kebutuhan masyarakat hanya sekitar 180.000 ton. Hal tersebut diungkapkan Edi Rahmayadi dalam acara pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Sumut periode 2020-2025 kemarin di Medan. Gubsu mengatakan pihaknya saat ini sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng yang selama ini terjadi. Pihaknya sudah bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, Gubsu Edi Rahmayadi meminta Apkasindo sebagai asosiasi yang berhubungan langsung dengan kelapa sawit untuk bersama-sama pemerintah mensejahterakan rakyat. Menurutnya, kelapa sawit ini merupakan primadona utama penunjang pemasukan negara selain batu bara dan migas. Pada pengukuhan Apkasindo periode 2020-2025 turut dirangkai dengan FGD tentang peranan Apkasindo dalam meningkatkan daya saing industri kelapa sawit. Ini menghadirkan narasumber dari BPD PKS, ITSI, Ditjen Perkebunan, Bank BTN, dan Kementerian Koperasi. Ini pendapatan nasional itu nomor 1 sudah mengalahkan migas, batu bara, sudah kalah dengan sawit. Kalau dikelola tadi dengan benar, akan menumbuhkan pembangunan, mendapatkan pertumbuhan ekonomi kita yang jelas, yang saat ini Sumatera Utara 3,8%, insya Allah kalau ditata dengan baik, dia akan segera kembali pulih di atas 5%. Kita tahu bahwa Provinsi Sumatera Utara adalah potensi dengan sawit, dengan kebun sawit. Ini kalau dikelola dengan baik dan dibantu dengan organisasi yang benar dan menjadikan ini adalah berdaya guna, bersaing guna, akan menjadikan rakyat Sumatera Utara yang sejahtera. Kita ke sorotan lainnya, pemirsa. Tim redaksi media online matatelinga.com Sabtu siang membagikan paket sembako kepada warga terdampak COVID-19 di pemukiman padat penduduk Kota Medan. Pelaksanaan pembagian paket sembako kepada warga terdampak COVID-19, tim redaksi matatelinga.com mengajak masyarakat mendukung vaksinasi dengan disiplin prokes serta menjaga Kamtibmas yang kondusif menjelang bulan suci Ramadan. Pembagian paket sembako di kawasan pemukiman penduduk Jalan Sekera, Kelurahan Sekera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan mendapat antusias penuh dari masyarakat. Dalam pembagian paket sembako, pimpinan redaksi matatelinga.com Amrizal mengajak kepada masyarakat untuk disiplin dalam penerapan protokol kesehatan saat beraktivitas di kehidupan sehari-hari dan mendukung pencapaian vaksinasi oleh pemerintah. Dengan paket sembako yang diberikan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menghimbau untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas yang kondusif menghadapi bulan suci Ramadan. Yakni vaksinasi itu, setelah itu pakai masker, jaga jarak. Jadi kita harus menjaga lah Kamtibmas di setiap lingkungan, khususnya di Kota Medan. Selain itu, menjelang bulan suci Ramadan ini, makanya kita timbul niat memberikan bantuan sembako kepada masyarakat. Sementara itu, terciptanya Kamtibmas yang kondusif serta mendukung protokol kesehatan dan vaksinasi diharapkan masyarakat dapat hidup dengan nyaman menghadapi bulan suci Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Pemirsa, pandemi COVID-19 saat ini sangatlah berdampak terhadap ekonomi masyarakat, termasuk di Kota Medan, sehingga ada di antaranya melakukan berbagai upaya agar mampu untuk bertahan hidup. Guna membangkitkan semangat hidup masyarakat kurang mampu, aksi sosial pembagian paket sembako kerap dilakukan oleh para dermawan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Aksi sosial pembagian paket sembako dilakukan oleh media online matatelinga.com bekerja sama dengan Kepala Lingkungan dengan membagikannya ke rumah warga. Pembagian paket sembako ini disambut baik warga masyarakat di kawasan padat penduduk di Kelurahan Sekera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan kemarin. Salah seorang warga Sri Pohan mengatakan bahwa bantuan ini banyak memberi manfaat di tengah sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan jelang bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, apalagi sekarang semua pada mahal kan. Jadi ya kita paling tidak bisalah memanfaatkan sedikit. Sekarang semua naik, Bapak lihatlah semua naik, beras apa semua naik ya kan. Ya terbantulah alhamdulillah kita. Ini apalagi menjelang puasa kita lagi bentar lagi. Jadi alhamdulillah lah kita dapat ya kan. Makasih banyak, mudah-mudahan yang mengasih diberi rezeki. Sementara itu, Kepala Lingkungan 13 Kelurahan Sekera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, Juri Wardani mengatakan bahwa sebanyak 80% warganya kehidupan ekonominya rendah sehingga sangatlah berdampak akibat pandemi COVID-19. Di mana masyarakat kami sendiri di sini hampir rata-rata 7-80% terdampak COVID-19 dikarenakan PHK. Kedepannya kami berharap semoga COVID-19 ini cepat berlalu agar masyarakat di sekitar ini ataupun dimanapun berada dapat beraktivitas kembali seperti semula. Paket sembako terhadap warga masyarakat kurang mampu di tengah pandemi COVID-19 adalah wujud kebersamaan sesama manusia. Aksi sosial peduli seperti ini diharapkan dilakukan para dermawan lainnya dengan menerapkan protokol kesehatan serta mendukung percepatan pencapaian vaksinasi. Pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, Desa Guru Singa Kecamatan Brastagi diresmikan Dandim 0205 Tanah Karo sebagai Kampung Pancasila yang pertama di wilayah Kabupaten Karo. Kampung Pancasila ini adalah apresiasi atas semangat dan aktivitas masyarakat Desa Guru Singa sebagai pelopor nilai luhur Pancasila. Kodim 0205 Tanah Karo bersama Forkopimda Kabupaten Karo meresmikan Kampung Pancasila di Desa Guru Singa, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo dilakukan di Jambur atau Balai Adat Desa. Kampung Pancasila yang pertama di Kabupaten Karo ini ditetapkan pemerintah dan ditunjuk untuk menerapkan nilai luhur Pancasila pada aktivitas sehari-hari. Di Kabupaten Karo, diantaranya Desa Guru Singa, Kecamatan Brastagi dinilai telah menerapkan masyarakat Pancasila dan menciptakan kerukunan umat beragama serta toleransi dalam kemajemukan. Walau beda keyakinan tetapi rukun damai dengan tempat ibadah yang berdampingan. Masyarakat etnis Karo dikenal berbudaya tinggi yang menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah secara adat yang disebut pupur sage. Dandim 0205 Tanah Karo Letkol Infantri Beni Angga Ambar Suoro mengatakan bahwa Desa Guru Singa Kecamatan Brastagi dapat menjadi contoh dalam menerapkan dan melestarikan nilai luhur yang terkandung dalam butir Pancasila. Nilai-nilai Pancasila haruslah terus digaungkan ke seluruh pelosok negeri. Ini adapun maksud dan tujuan kita sebenarnya untuk mengembalikan nilai-nilai luhur Pancasila yang selama ini mungkin dengan perkembangan era globalisasi ini semakin terdegradasi, keguyupan kita dalam bermasyarakat, kebersamaan, dan sesuai dengan sila-sila yang ada di kepancasilaan itu sudah mulai luntur. Contoh seperti kegiatan gotong royong, kegiatan siskamling,
Nah, ini kegiatan-kegiatan ini akan kita kembalikan lagi semangat-semangat Pancasila ini. Bupati Karo Kori Sriwati Sebayang mengapresiasi adanya Kampung Pancasila ini karena akhir-akhir ini semangat Pancasila sudah mulai pudar. Semangat kekeluargaan dalam bergotong royong juga akan digalakkan kembali secara bersama-sama dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakat. Terutama ini untuk masyarakatnya, di mana kita ketahui banyak hal-hal sekarang yang terjadi yang membuat bahwa negara kita terpecah belah. Jadi dengan persatuan dari Pancasila ini, maksud dan tujuan daripada Pancasila ini akan terjalin di desa ini. Mudah-mudahan di Tanah Karo seluruhnya tetap akan terjalin ke hubungan yang baik antar masyarakat. Kita ke sorotan lainnya pemirsa, peduli terhadap orang lain adalah perintah Tuhan dan umat manusia tidak boleh hidup dengan diri sendiri dalam kehidupannya. Demikian dikemukakan Gembala Sidang GSJA Pendeta Hasundungan Andreas Kembaren pada kebaktian Minggu hari ini di gereja. Gembala Sidang Gereja Sidang Jemaat Allah Kristian Life Center Pendeta Hasundungan Andreas Kembaren menyatakan jemaat Kristiani haruslah membina orang lain supaya berhasil dari keberadaan dan situasi sebelumnya. Dikatakan pembinaan bagi orang lain harus berkelanjutan atau terus-menerus karena hal ini adalah perintah Tuhan bagi umat manusia. Untuk menjalankan atau menerapkan perintah Tuhan, maka jemaat Kristiani harus mampu mendidik orang-orang yang ada di sekitarnya agar dapat bangkit dan berubah dari kondisi sebelumnya. Pendeta Hasundungan Andreas Kembaren juga mengatakan jemaat Kristiani haruslah mau memunculkan yang terbaik dalam diri orang lain dengan menabur benih-benih dukungan. Majelis Pekerja Harian PGI Daerah Kota Medan ini juga menyatakan jika kehidupan jemaat Kristiani agar meningkat dan kehidupannya semakin baik harus menolong dan memperbaiki orang lain. Selain itu dalam membimbing orang lain harus memberikan waktu untuk berubah. Hal ini dapat dilakukan dengan baik yaitu dengan mencari potensi yang dimiliki seseorang sehingga dengan potensi yang dimiliki akan membawa orang lain mencapai kesuksesan dalam kehidupan. Diharapkan jemaat Kristiani haruslah hidup bersama orang lain dengan tujuan membimbing orang lain sesuai dengan kehendak Tuhan terhadap umatnya. Karena Pendeta Hasundungan Andreas Kembaren berharap agar seluruh jemaat Kristiani selalu membimbing orang lain, bahkan orang yang berada di lingkungannya. Untuk itu jemaat Kristiani tidaklah boleh memandang atau melihat dari segi kelemahan seseorang, tetapi harus dilihat dari potensi yang dimiliki. Pada sisi lain, dikatakan kasih juga sangat penting, karena kasih adalah murah hati. Dikatakan kasih mencari suatu cara untuk bersikap konstruktif, yaitu mencari cara menolong orang lain. Bahwa peduli terhadap orang lain itu adalah perintah Tuhan. Kita tidak boleh hidup dengan diri kita sendiri. Kita ada di satu tempat, satu lokasi, itu berarti kita harus menjadi garam dan terang bagi mereka. Kita harus membina setiap orang untuk lebih berhasil daripada sebelumnya. Dan itu harus terus-menerus, tidak boleh berhenti. Karena memang itu tujuan Tuhan bagi diri kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita sebagai pekerja, kita harus berhasil mendidik orang-orang yang ada di sekitar kita. Membuat dia berubah. Saya ingin seluruh jemaat mengerti dan bukan hanya mengerti, tetapi melakukan tugasnya sebagai pembimbing untuk setiap orang. Bukan membimbing jemaat dengan jemaat saja, tapi membimbing orang yang ada bersama-sama dengan dia setiap hari. Jangan menghakimi, jangan melihat kelemahan orang. Sementara itu, salah seorang jemaat Sintua Jahadi Situmeang menyampaikan syukurnya atas kebaktian minggu yang masih terus terlaksana dengan baik di gereja ini di tengah pandemi COVID-19. Di gereja ini, bahwa kami Sintua di gereja ini bersama dengan Pak Pendeta begitu kuat menekankan prokes supaya semua jemaat taat, supaya terjaga kesehatan dengan baik. Bahwa sebelum pandemi, bahwa gereja ini hanya satu sesi saja, tetapi setelah pandemi kami buat menjadi 2 sesi, jam 7.30 dan juga masuk jam 10 pagi. Demi menjaga jarak supaya dapat
terlaksana sesuai dengan anjuran pemerintah tentang prokes. Tentu harapan daripada umat di tempat ini, pertama, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan kepada pemerintah supaya dapat mereka membangun kesehatan di Nusantara ini, di Indonesia ini, dan tentu dukungan seluruh rakyat Indonesia bagi pemerintah, setiap program pemerintah untuk berjalan dengan baik. Gereja Sidang Jemaat Allah Christian Life Center yang berada di Jalan Pelamboyan Raya Tunjang Sari, Medan ini kebaktian 2 sesi guna penerapan prokes COVID-19. Kebaktian ini juga adalah live streaming. Pemirsa, dalam upaya memelihara sekaligus meningkatkan penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara terus dilakukan. Hal ini dilakukan guna menangkal dampak perkembangan teknologi termasuk dalam upaya membina keutuhan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa yang berpenduduk multikultural karena keragaman agama, suku, budaya, dan bahasa yang tergabung dalam bingkai NKRI. Sebagai bangsa yang besar, kebinekaan yang dimiliki telah disatukan oleh Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia. Beragam cobaan dan tantangan dihadapi, diantaranya terorisme serta radikalisme. Dalam menghadapi tantangan ini, diharapkan warga masyarakat selalu melestarikan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila yang menyatukan bangsa Indonesia. Menyikapi tantangan itu, pada bulan Maret tahun ini, institusi TNI bersinergi dengan lembaga lainnya dan pemerintah daerah membentuk Kampung Pancasila pada beberapa kawasan. Hal ini sebagai sarana masyarakat membina semangat dan termotivasi dalam menghayati nilai-nilai luhur bangsa serta negara dan meningkatkan pengamalan Pancasila. Kelurahan Lahewa, Kabupaten Nias Utara menjadi salah satu kawasan pembentukan Kampung Pancasila pada teritorial Kodim 0213 Nias telah mendapat respon positif dari warga. Untuk pembentukan Kampung Pancasila ini tentu adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat toleransi, bersifat tentang wawasan kebangsaan maupun bela negara, sehingga wilayah-wilayah yang ada di Kepulauan Nias, khususnya di Nias Utara ini, terbentuk toleransi, komunikasi yang baik, sehingga kehidupan akan bersifat tentram dan damai. Melalui acara ini, masyarakat diharapkan kian sadar bahwa Indonesia memiliki jati diri dan harus melestarikan nilai Pancasila, namun mencegah konflik yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atas pengaruh kemajuan teknologi perlu sosialisasi dan edukasi berkelanjutan yang dilakukan. Ada generasi yang paham benar tentang manfaat daripada media sosial sehingga dapat memfilter, menyaring berita-berita yang produktif untuk pengembangan masyarakat, untuk pengembangan daerah, untuk pengembangan bangsa. Itu yang dipublikasikan. Pemirsa, sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan menambah jam operasional hingga pukul 20.00 WIB setiap hari kerja yang sudah dilakukan sejak awal tahun 2022. Penambahan jam operasional ini bertujuan untuk mempermudah warga dalam melakukan pengurusan administrasi kependudukan. Penambahan jam operasional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan hingga pukul 20 WIB setiap hari kerja untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang bekerja agar dapat melakukan pengurusan administrasi kependudukan tanpa diwakilkan kepada orang lain. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Baginda P. Siregar mengatakan bahwa saat ini Disduk Capil Kota Medan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat sehingga tidak ada lagi administrasi kependudukan masyarakat yang tidak lengkap. Saat ini seluruh masyarakat akan mendapatkan pelayanan terbaik dari para pegawai Disduk Capil Kota Medan karena pada tahun 2022 ini memiliki tujuan sebagai pelayan publik terbaik bagi masyarakat. Kadis Dukcapil Kota Medan menjelaskan bahwa saat ini masyarakat diberikan berbagai akses dalam mengurus Arpinduk, yakni langsung datang ke kantor di Dukcapil, juga dapat menggunakan layanan online. Untuk menerbitkan administrasi kependudukan bagi warga Kota Medan, Dinas Kependudukan juga melakukan pelayanan dengan cara jemput bola, sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan. Jadi untuk tahap awal kita sudah lakukan penambahan jam pelayanan sampai jam 8 malam. Mohon juga bantuan sosialisasi dari kita semua karena memang masyarakat mungkin banyak yang belum mengetahuinya. Jadi jam 8 malam kita hari kerja dari jam 5 sampai jam 8 malam untuk di kantor ini. Kemudian penambahan fasilitas pelayanan di 40 kelurahan. Itu lagi kita persiapkan dan mungkin minggu depan sudah kita laksanakan itu. Penambahan fasilitas di 40 kelurahan itu apa saja, Pak? Pelayanan, semua pelayanan untuk administrasi pendudukan. Jam 8 kita closing, jam 8 itu udah last order lah istilahnya, mungkinnya sudah bisa masih kita layani. Saat ini kartu keluarga dan akte kelahiran itu yang masih, dan kita lagi tertinggal dengan KIA ya, kartu anak itu masih sangat rendah. Ini lagi kita galakkan dan kunjungan kita ke sekolah-sekolah untuk menarik minat untuk mengurus KIA tadi. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Baginda P. Siregar berharap agar masyarakat tidak lagi menggunakan jasa calo dalam mengurus administrasi kependudukan. Karena saat ini masyarakat dengan sangatlah mudah dan cepat dalam pengurusan adminduk di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Di sorotan lainnya pemirsa, petani aren Desa Bulu Awar, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang mulai mengaplikasikan pembuatan pupuk ekoenzim yang sangat berguna bagi tanaman. Pupuk ekoenzim tersebut saat ini sudah terbukti dapat memberikan hasil panen yang maksimal khususnya bagi petani aren. Ekoenzim merupakan larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi dari sisa organik gula aren, tebu, dan air. Ekoenzim Indonesia memberikan sosialisasi tata cara pembuatan pupuk ekoenzim yang mudah dan ramah lingkungan. Salah seorang penggiat pupuk ekoenzim, Waza Gurusinga, yang didampingi Enai Kelaras mengatakan pembuatan pupuk ekoenzim dilakukan untuk memberikan edukasi kepada petani aren tentang cara pembuatan pupuk ekoenzim yang dinilai cukup murah karena berbahan dasar sayuran, kulit nanas, kulit jeruk, bonggol pisang, kacang panjang, dan serai. Bahan-bahan di atas terlebih dahulu dicincang menjadi bagian yang kecil, setelah itu dimasukkan ke dalam botol, serta diberi air dan molesa. Dengan menunggu masa fermentasi selama 100 hari, ekoenzim dapat dipergunakan terhadap seluruh jenis tanaman. Wajah Gurusinga mengatakan ekoenzim yang dibuat kelompok tani Berkat Desa Bulu Awar dianggap mampu menyuburkan tanah dan tanaman sekaligus menghilangkan hama dan dapat meningkatkan kualitas rasa buah serta sayuran. Jadi kita sampah-sampah yang menjadi masalah di lingkungan bisa kita manfaatkan menjadi pupuk ekoenzim. Dengan biaya rendah masyarakat bisa pakai semua itu bahan menjadi pupuk yang tidak pakai bahan kimia.
Itu yang kita lakukan, membuat pupuk ekoenzim. Hasilnya kita lihat buah makin bernas, batang makin kuat, akar makin bagus. Itu yang pernah kita lihat baik di padi, baik di tanaman sawit. Alasannya supaya desa ini mendapat peningkatan ekonomi yang lebih baik, maka kita libatkan Bapak Kepala Desa kita supaya ini menjadi terarah kepada semua masyarakat. Dan lagi ini bukan hanya Desa Buluhawar, terlibat Desa Kutabungkai, Desa Sukamaju. Kepala Desa Buluhawar Robert Bukit mengatakan melalui pembuatan pupuk ekoenzim dapat membantu masyarakat dalam menekan biaya pengeluaran petani. Dikatakan untuk memperoleh hasil pertanian yang baik tidak terlepas dari pemberian pupuk terhadap tanaman. Untuk itu, ekoenzim dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia sekaligus menjadikan kualitas pertanian warga semakin baik. Kepala Desa Buluhawar berharap melalui pupuk ekoenzim yang ada saat ini sudah dapat diaplikasikan warga menjadikan seluruh petani semakin sejahtera. Sementara itu, pada pembuatan ekoenzim juga dihadiri mahasiswa pertanian Universitas Sumatera Utara, SMK 1 Tanjung Morawa, dan SMK 1 Perlak Aceh. Sudah pakai warga kita dan buktinya nyata ekoenzim tersebut murah dan bagus untuk tanaman. Itu makanya khususnya kelompok tani berkat warga Desa Buluhawar dan Desa Sukamaju sangat mengharap supaya bisa membuat ekoenzim tersebut, melihat bukti bagus untuk tanaman ekoenzim tersebut. Itu makanya Pak Klaras dan Pak Paris datang mempraktekkan cara pembuatan ekoenzim tersebut. Dan warga saya semenjak ada obat tersebut, pertaniannya tambah meningkat. Meski pupuk kimia belum dapat ditinggalkan warga sepenuhnya, namun dengan mengurangi pupuk kimia sebagai pupuk pertanian yang selama ini dipergunakan warga dapat menjadikan tanah semakin baik. Sementara itu mirsa, di sorotan lainnya, kelompok tani berkat Desa Buluhawar mulai beralih membuat fotosintesis bakteri yang dapat mengubah bahan organik menjadi asam amino zat bioaktif dengan bantuan sinar matahari. Fotosintesis bakteri ini dapat mempercepat dan menyuburkan tanaman serta mampu menjadikan hasil panen yang lebih maksimal. Cara pembuatannya ya. Fotosintesis bakteri larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi dari telur, penyedap makanan, saus ikan. Paris Sembiring, salah seorang penggiat lingkungan, mengajarkan cara pembuatan fotosintetis bakteri, yakni campurkan 2 butir telur dan penyedap makanan serta saus ikan dan dikocok hingga tercampur dengan rata. Isi air mineral pada botol minuman plastik ukuran 1.500 ml dan tidak terlalu penuh sehingga masih terdapat rongga untuk udara. Lalu masukkan 3 sendok makan campuran bahan sebelumnya ke dalam botol yang sudah berisi air. Tutup rapat botol tersebut dan kocok hingga air menjadi keruh. Usai dikocok hingga keruh, jemur botol berisi larutan tersebut pada sinar matahari minimal 8 jam setiap hari selama 15-30 hari hingga larutan di dalam botol berubah warna menjadi merah agar bakteri fotosintetis siap digunakan. Aplikasi penggunaan fotosintetis bakteri, larutkan 10-15 ml, dicampurkan dengan 2 liter air bersih dan disemprotkan pada daun, batang, serta tanah di sekitar tanaman. Paris Sembiring yang didampingi Ene Klaras dari penggiat pertanian mengatakan fotosintetis bakteri maupun ekoenzim sangat mampu menyuburkan tanah dan tanaman dan menghilangkan hama serta dapat meningkatkan kualitas rasa buah serta sayuran yang ditanam para petani. Kalau pupuk ekoenzim ini kan pupuk organik, jadi jauh beda lah dengan pupuk-pupuk yang kita lihat selama ini, pupuk kimia. Jadi kalau kita menggunakan pupuk organik ini tentu untuk dari segi kesehatan juga sangat baik dan juga bisa menjaga alam kita ini tetap lestari. Karena di sini banyak masyarakat sebagai petani dan ada juga mungkin yang punya kolam ikan, ini banyak manfaatnya nanti.
pembuatan ekoenzim. Bisa digunakan untuk pertanian dan juga bisa digunakan untuk terapi kesehatan. Selain pembuatan ekoenzim, kita juga akan membuat PSB, fotosintesis bakteri katanya, nanti itu juga akan kita praktekkan di sini. Itu juga untuk pupuk pertanian di sini. Salah seorang anggota kelompok tani berkat Desa Bulu Awar, Sibolangin, Kabupaten Deli Serdang, Imelda Barus, merasa senang mendapatkan cara pembuatan fotosintetis bakteri dan ekoenzim karena dapat meningkatkan hasil pertanian para petani. Dikatakan pembuatan fotosintetis bakteri sangat gampang dan murah sehingga hal tersebut langsung dapat dipraktekkan oleh seluruh kelompok tani yang ada. Para petani berjanji akan langsung mulai pembuatannya dan akan mengaplikasikannya kepada tanaman di lahan pertanian warga. Menurut saya baguslah, soalnya dengan adanya pembuatan ekoenzim ini pengalaman kita tambah satu, terus bisa bermanfaat untuk masyarakat. Apalagi pembuatan ekoenzim, tanaman kita bisa menghasilkan karena subur tanahnya kan, dapat menghasilkan. Semakin bagus tanaman kita, terus buahnya pun semakin banyak. Pokoknya bermanfaat lah gitu loh Pak. Bapak lihat sendiri kan, tengoklah masyarakatnya sangat bersemangat. Karena tahu sekarang pupuk kimia pun mahal Pak. Jadi dengan adanya pupuk organik ekoenzim ini ya baguslah. Jadi kita buat sendiri bisa mengurangi Pak, kimia, iya. Para kelompok tani saat ini dapat membuat dua jenis pupuk baru yang pembuatannya sangat mudah dan ekonomis, yakni ekoenzim dan fotosintetis bakteri. Kita ke sorotan lainnya pemirsa, Pulau Samosir merupakan salah satu destinasi terbaik untuk bersantai. Ada banyak hal yang dapat dilakukan saat berlibur di Pulau Samosir. Di antaranya mempelajari budaya suku Batak Toba dengan mengunjungi Museum Huta Bolon Simanindo. Museum Huta Bolon Simanindo terletak di sisi utara Pulau Samosir atau lebih tepatnya di Jalan Pelabuhan Simanindo, Desa Simanindo Sangkal. Dari dermaga Tombok, museum ini dapat dicapai dengan berkendara menggunakan sepeda motor atau mobil dengan jarak tempuh sekitar 30 menit. Museum Huta Bolon Simanindo merupakan bekas kompleks kediaman Raja Panualang Sidauruk beserta 14 istrinya. Museum ini didirikan oleh Raja Panualang Sidauruk dan resmi dialihfungsikan sebagai museum pada tahun 1971. Saat memasuki Museum Huta Bolon Simanindo, kita akan dibawa ke masa lampau. Koleksi barang-barang kuno yang bersejarah serta bernilai adat tinggi milik etnis Batak Toba cukup lengkap dan terpelihara dengan baik di museum ini. Di dalam museum ini terdapat benda-benda peninggalan Raja Batak yang telah berumur ratusan tahun, mulai dari pakaian adat, perhiasan, peralatan masak, peralatan tenun, kain ulos, persenjataan, hingga patung dan ukiran khas Batak. Museum ini sudah dijadikan cagar budaya dan pernah dikunjungi oleh Ratu Juliana dan Raja Benhard dari Belanda pada 8 Juni 1982. Di depan museum juga terdapat beberapa makam dari orang-orang terdahulu suku Batak, sehingga semakin menambah kesan masa lampau pada etnis Batak Toba. Setelah puas menjelajah museum, di samping halaman dari Museum Huta Bolon terdapat pintu gerbang yang terbuat dari batu
yang di dalamnya terdapat replika kampung tradisional orang Batak atau bahasa setempat disebut dengan Huta Bolon. Dengan rumah-rumah yang tampak berjejer di kanan dan kiri, jika diamati atap rumah tersebut tampak khas dengan bentuk yang melengkung. Di rumah adat keluarga Raja Sidauruk yang asli, atap tersebut dihiasi dengan 10 tanduk kerbau yang melambangkan 10 generasi kerajaan tersebut. Untuk meningkatkan kembali kunjungan wisatawan ke Museum Huta Bolon dilakukan penataan sebuah taman botani dan rumah kaca. Rumah kaca yang berada di belakang Museum Huta Bolon ini sama seperti rumah kaca biasa, bergaya arsitektur kolonial, berlapis tembok kokoh serta dilengkapi dengan kaca. Fungsi awal rumah kaca adalah rumah pribadi keturunan keluarga Sidauruk sebelum berubah menjadi tempat berkumpul bagi warga setempat. Sembari menikmati panorama Danau Toba, Anda dapat bersantai di halaman rumah kaca dengan menikmati secangkir kopi panas dan ditemani kudapan otentik. Di dalam rumah kaca tersebut juga terdapat taman botani, sehingga menambah kesan asri di sekitaran rumah kaca. Jika pengelolaan Museum Huta Bolon, rumah kaca dan replika perkampungan Huta Bolon dapat dijaga, maka dapat menarik kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara ke Museum Huta Bolon Simanindo. Ya pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Tak lupa kami mengajak Anda untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 melalui 3 pesan ibu, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Akhir kata, saya Muhammad Razlan Nasution mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.